Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iqbal Nawawi, NIM 22 OSP 685 dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang mesin listrik. Eh, yang pertama itu adalah generator DC. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah eh, komponen utama dari generator DC. Yang pertama itu ada koil pembangkit atau biasa disebut armatur koil. Pada bagian ini generator akan menghasilkan energi listrik eh, dari kumparan kawat tembaga yang diputar di dalam medan magnet. Nah, selanjutnya ada medan magnet atau field magnet. Medan magnet pada generator DC dibuat oleh eh, medan magnet tetap yang diciptakan oleh magnet permanen atau medan magnet yang dihasilkan oleh medan listrik melalui gulungan medan. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya adalah komutator. Nah, komutator adalah cincin yang berbentuk silinder yang terdiri dari segmen-segmen konduktif yang terisolasi satu sama lain oleh bahan isolasi. Komutator ini terpasang pada poros generator dan berputar bersama-sama dengan koil pembangkit. Fungsinya adalah untuk mengubah arah aliran arus pada kumparan pembangkit setiap kali kumparan tersebut melewati posisi tertentu di dalam medan magnet. Nah, selanjutnya yaitu sikat atau brush. Sikat adalah sekumpulan bahan konduktif, biasanya terbuat dari karbon ataupun grafit, yang menekan pada komutator untuk menyuplai arus listrik ke kumparan pembangkit. Sikat ini juga berfungsi untuk mengambil arus yang dihasilkan oleh kumparan pembangkit saat berputar. Yang kelima ada poros. Poros adalah komponen mekanis yang menghubung, yang menghubungkan koil pembangkit dengan sumber energi putaran seperti mesin pembakaran ataupun turbin uap atau turbin air. Yang keenam adalah rangkaian pengaturan atau regulator sirkuit. Pada generator DC terdapat rangkaian pengaturan yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus keluaran generator. Ini bisa berupa serangkaian resistor, pengaturan tegangan, pengatur tegangan, atau pengatur arus. Selanjutnya yaitu komponen utama pada generator arus bolak-balik atau generator AC. Yang pertama itu koil pembangkit atau armatur koil. Yang ke, eh, Pada generator AC itu komponen utamanya sama seperti hampir sama seperti generator DC. Yang pertama itu koil pembangkit, yang kedua medan medan magnet, yang ketiga komutator, yang keempat slip ring. Tetapi di generator AC itu pada umumnya tidak menggunakan komutator. Nah, selanjutnya ada eh, poros, yang ketujuh ada rangkaian pengaturan. Selanjutnya prinsip kerja generator DC. Nah, eh, pada generator DC atau generator arus arus searah itu prinsip kerjanya berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Nah, pa- eh,
Prinsip kerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Contoh nomor satu, medan magnet. Generator DC memiliki medan magnet yang tetap atau permanen. Medan magnet ini dapat dihasilkan oleh medan magnet permanen atau kumparan medan yang diberi arus listrik dari sumber eksternal. Yang kedua, koil pembangkit. Koil pembangkit juga dikenal sebagai kumparan pembangkit atau armatur koil. Nah, yang ketiga, komutator. Salah satu komponen kunci dalam generator DC. Komutator terdiri dari cincin-cincin konduktif yang terisolasi satu sama lain oleh segmen-segmen isolasi. Nah, selanjutnya ada sikat atau bras. Eh, Nah, selanjutnya yaitu pada generator AC, yaitu yang pertama eh, medan magnet, yang kedua koil pembangkit, yang ketiga eh, prinsip induksi, yang keempat slip ring, dan yang kelima itu sikat atau brush. Nah, eh, medan magnet pada generator AC juga memiliki biasanya dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan medan atau field coil daripada menggunakan medan magnet eh, menggunakan magnet permanen. Nah, yang kedua koil pembangkit. Koil pembangkit pada generator AC juga terdiri dari kumparan kawat tembaga yang dipasang di dalam medan magnet. Namun, generator AC biasanya memiliki dua atau lebih kumparan yang diposisikan secara fisik berbeda untuk menghasilkan fase yang berbeda dari arus bolak-balik. Yang ketiga itu prinsip induksi. Prinsip kerja generator AC bergantung pada prinsip induksi elektromagnetik yang sama seperti generator AC. Yang keempat adalah slip ring. Generator AC menggunakan slip ring sebagai penghubung antara kumparan pembangkit dan beban luar. Slip ring memungkinkan aliran arus bolak-balik ke beban luar tanpa mengubah arah aliran listrik yang dihasilkan oleh kumparan pembangkit. Dan yang kelima adalah brusher. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang eksitasi. Eksitasi itu apa? Eksitasi adalah proses atau kondisi di mana medan magnet yang dihasilkan oleh generator, baik generator DC maupun generator AC, ditingkatkan atau diatur agar menghasilkan output listrik yang diinginkan. Nah, dalam generator DC, eksitasi merujuk pada penguatan medan magnet yang dihasilkan oleh medan utama atau field coil dalam generator. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis generatornya. Misalnya, pada generator dengan medan magnet permanen, eksitasi dapat ditingkatkan dengan memperkuat medan magnet yang ada atau dengan menempatkan medan magnet tambahan dalam rangkaian. Nah, eh, sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan gambar dari em, generator DC. Seperti ini gambar dari generator DC. Seperti ini. Nah, selanjutnya gambar dari oh, selanjutnya dari gambar generator AC. Hampir mirip gambar dari generator AC dan generator DC.
Selanjutnya yaitu generator AC. Eksitasi pada generator AC seringkali merujuk pada tingkat energi yang diberikan ke kumparan medan atau field coil untuk menciptakan medan magnet yang diperlukan. Ini biasanya dilakukan dengan memasukkan arus listrik ke kumparan medan sehingga menghasilkan medan magnet yang kuat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kutub dalam dan kutub luar. Nah, pada eh, kutub dalam adalah bagian magnet permanen yang menarik kutub utara dari magnet lain dan mengarahkan medan magnet keluar dari permukaan magnet. Sedangkan kutub luar eh, adalah bagian magnet permanen yang menarik kutub selatan dari magnet lain dan mengarahkan medan magnet ke dalam ke permukaan magnet. Yang kedua yaitu arah medan magnet. Pada kutub dalam, medan magnet keluar dari permukaan dan bergerak menuju ke arah kutub luar. Sedangkan pada kutub luar, eh, medan magnet masuk ke dalam medan dan menuju ke arah kutub dalam. Yang ketiga adalah interaksi dengan magnet eksternal. Ketika dua magnet permanen mendekati satu sama lain, kutub dalam dari satu magnet akan tertarik ke kutub luar dari magnet lainnya. Sebaliknya, kutub luar dari satu magnet akan tertarik ke kutub dalam dari magnet lainnya. Yang selanjutnya yaitu interaksi ini menghasilkan gaya tarik antara dua magnet permanen. Yang keempat yaitu pola medan magnet. Pola medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen biasanya mengikuti arah dari kutub dalam menuju kutub luar. Nah, kalau kita ingin melihat gambarnya seperti ini. Gambar. Nah, seperti ini. Ini 2 dan 3 merupakan kutub dalam, sedangkan 1 dan 4 adalah kutub luar. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kumparan jangkar dan kumparan magnet. Eh, Perbedaan yang pertama yaitu fungsi utama. Kumparan jangkar atau armatur coil eh, adalah kumparan tempat energi listrik dihasilkan atau dikonsumsi. Ini merupakan bagian yang berputar dalam generator atau motor listrik. Nah, selanjutnya kumparan medan atau field coil. Kumparan medan adalah kumparan yang menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik. Perbedaannya itu di kumparan jangkar, kumparan tempat energi listrik dihasilkan, sedangkan kumparan medan adalah kumparan yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua adalah posisi fisik. Yang pertama, kumparan jangkar. Kumparan jangkar terletak di dalam medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Sedangkan kumparan medan biasanya terpasang di sekitar kutub magnet secara tetap. Yang ketiga adalah konstruksi dan bahan.
Kumparan jangkar terbuat dari kawat tembaga atau kumparan jangkar eh, kumparan jangkar biasanya terbuat dari kawat tembaga atau bahan konduktif lainnya yang memiliki daya hantar listrik yang baik. Eh, Kumparan medan terbuat dari kawat tembaga atau bahan konduktif lainnya, namun konstruksinya seringkali lebih tebal dan lebih banyak lilitannya dibandingkan dengan kumparan jangkar. Yang keempat adalah peran dalam operasi motor dan generator. Kumparan jangkar dalam motor listrik. Kumparan jangkar menerima arus listrik dari sumber eksternal dan menghasilkan gaya putar atau torque saat berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Nah, dalam generator listrik, kumparan jangkar menghasilkan arus listrik. Selanjutnya yaitu kumparan medan. Dalam motor listrik, kumparan medan menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk membuat kumparan jangkar berputar. Sedangkan dalam generator listrik, kumparan medan menciptakan medan magnet yang diperlukan untuk menginduksi arus listrik dalam kumparan jangkar. Selanjutnya, perbedaan antara generator seri, shunt, dan eksitasi terpisah. Nah, pada generator shunt, kumparan medan terhubung secara paralel dengan kumparan jangkar. Kumparan medan memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak daripada kumparan jangkar. Eh, Kumparan medan biasanya dihubung langsungkan ke sumber tegangan eksternal yang tetap. Generator shunt memiliki tegangan terminal yang relatif konstan dan arus output yang bervariasi sesuai dengan beban yang terhubung. Selanjutnya, generator seri. Pada generator seri, kumparan medan dan kumparan jangkar dihubungkan secara seri satu sama lain. Kumparan medan memiliki jumlah lilitan yang relatif sedikit, sehingga medan magnet yang dihasilkan relatif kuat. Kumparan medan dan kumparan jangkar dihubungkan secara seri dengan sirkuit eksternal, sehingga arus mengalir melalui kumparan medan. Generator seri memiliki tegangan terminal yang bervariasi secara linier dengan beban yang terhubung. Yang selanjutnya yang ketiga adalah generator eksitasi terpisah. Pada generator eksitasi terpisah, kumparan medan diberi pasokan arus terpisah dari kumparan jangkar. Kumparan medan biasanya memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak daripada kumparan jangkar, sehingga medan magnet yang dihasilkan relatif lemah. Sumber arus eksternal yang terpisah seperti sumber tegangan DC atau generator eksitasi yang kecil menyediakan arus ke kumparan medan. Generator eksitasi terpisah memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap medan magnet dan sebagai hasilnya terhadap tegangan dan regulasi beban. Sebelum terlanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperlihatkan gambar dari generator, seri, shunt, dan eksitasi terpisah.
Nah, seperti ini. Seperti ini. Dari generator sun, ya, generator sun. Untuk generator seri. Ya, ini. Oh ya, ini generator seri dan ini generator sun. Nah, selanjutnya itu generator eksitasi terpisah. Eh, Eksitasi terpisah. Eksitasi terpisah. Nah, seperti ini. Ini merupakan gambar dari generator eksitasi terpisah. Seperti ini. Selanjutnya yaitu prinsip prinsip pengaturan tegangan. Eh, Prinsip pengaturan tegangan dalam konteks generator listrik dapat bervariasi tergantung pada jenis generator dan aplikasi spesifiknya. Pengaturan medan magnet. Yang pertama itu adalah pengaturan medan magnet. Yang kedua ada regulasi kecepatan. Pada pengaturan medan magnet, salah satu cara utama untuk mengontrol tegangan keluaran pada generator. Yang kedua adalah regulasi kecepatan. Yang ketiga ada pengaturan penggabungan. Yang keempat yaitu regulasi elektronik. Nah, regulasi elektronik, pengaturan tegangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan regulator tegangan elektronik yang canggih. Mungkin cukup sekian pembahasan singkat saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Eh, Sedikit mengambil pepatah dari tokoh nasional yaitu Boy Hamka. Hidup jangan sekedar hidup, karena babi yang di hutan pun hidup. Kerja jangan sekedar kerja, karena kera di hutan pun kerja. Eh, Yakin usaha sampai, usaha pasti sampai. Wallahu yahdi ilal khairi wal amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.